Ya, Anda kembali di MNC News Now dan kita masih bersama dengan Johannes Raharjo, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana. Namun sebelumnya ada informasi pemirsa terkait selain Verdi Sambo, Riki Rizal, dan Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan menjalani sidang tuntutan besok. Sidang keduanya akan digelar secara bergantian. Tuntutan Putri Chandrawati dan Richard Eliezer akan dibacakan jaksa penuntut umum besok. Dalam sidang sebelumnya, Putri Chandrawati beberapa kali menangis saat memberikan keterangan. Putri juga bersikukuh dirinya dilecehkan oleh Yosua. Sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan, bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi Selain Putri Chandrawati, Richard Eliezer juga akan hadapi sidang tuntutan besok. Dalam sidang sebelumnya, sempat ada perbedaan pernyataan antara Eliezer dan Sambo soal perintah menembak. Menurut Eliezer, Sambo perintahkan untuk menembak Yosua, sedangkan Sambo tetap pada kesaksiannya bahwa perintah yang diberikan adalah hajar, bukan tembak. Para terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua didakwa melanggar pasal 340 subsider pasal 338 KUHP pasal 55 ayat 1 dengan ancaman maksimal hukuman mati. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait tuntutan seumur hidup bagi Verdi Sambo dan masih bersama kami kuasa hukum keluarga Yosua Huta Barat, Johannes Raharjo, dan pakar hukum pidana dari Universitas Sudirman Purwokerto, Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, setelah jaksa menuntut Sambo dengan hukuman penjara seumur hidup, lalu bagaimana nih gambaran dari vonis majelis hakim nanti? Apakah potensi hukuman ini mana yang lebih besar? Apakah nantinya akan lebih berat atau justru lebih ringan, Prof. Hipnu? Ya, gini Mbak Salma, saya melihat dakwaannya kan ini kan pembunuhan berencana yang terkait pasal 55, penyertaan. Sebagai penyertaan itu debatnya ahli kemarin kan sebagai suatu kehendak yang sama. Jadi saya kurang sependapat seolah-olah dari subjektif yang diobjektifkan. Tapi saya melihat dari objektif dari keterangan, tapi disubjektifkan. Artinya apa? Kita harus melihat masing-masing peran dari R, dari K, dari Bu PC. Sehingga kalau masing-masing peran harusnya berbeda. Makanya dari perbedaan kenapa R sama K sama. Kan itu harusnya R itu lebih tinggi karena sebagai penegak hukum. Kalau K sebagai orang sipil. Kan itu kan. Ini yang suatu merdeka sebenarnya. Oleh karena pertanyaan Mbak Salma, bagaimana dengan Bu P? Bu P itu juga penyertaan. Mudah-mudahan besok tidak melihat dalam suatu konsep yang sama. Kalau suatu yang konsep yang sama, sebagai turut serta, bisa juga sama dengan 8. Tapi kalau sebagai konsep peran yang berbeda, di atas 8. Itu yang harusnya seperti itu. Artinya lebih tinggi. Karena apa? Bu PC adalah sebagai awal permasalahan dari permasalahan ini. FS itu kan hanya melakukan satu eksekutor. Tapi informasi awal sebagai timbulnya motif adalah Bu PC. Satu. Bu PC juga berperan. Pertanyaannya aktif atau tidak aktif itu relatif. Tapi paling tidak Bu PC sebagai seorang perempuan mungkin tidak maksimal Mbak Salma. Karena aspek feminisme. Tapi adalah lebih tinggi dari K ataupun R. Itu idealnya seperti itu. Nah bagaimana dengan Eliezer? Eliezer kan GC. GC ya di bawah. Mungkin bisa 4, bisa 3. Karena kontribusinya juga luar biasa dalam pengungkapan ini. Bukan hanya dalam persidangan tapi dalam pra-adjudikasi ketika pemeriksaan awal. Dan sampai sekarang saya melihat kontinu di dalam suatu kontribusi pembukaan maupun kontribusi di dalam suatu persidangan maupun di pembuktian yang ada. Itulah yang gambaran kami, P kayaknya di atas 10,
paling tidak minimal sama kalau melihat sebagai peran serta yang sama. Idealnya tidak menurut saya, karena peran serta itu berbeda-beda. Saya sama Pak Jaka juga berbeda, Mbak Salma berbeda. Masa disamakan? Itu yang kita lihat. Tapi mudah-mudahan ya kita sampaikan pada penuntut umum. Gitu Mbak Salma. Baik, Prof. Ibnu, kalau untuk gambaran vonis terhadap Verdi Sambo, kira-kira apakah akan lebih berat dari tuntutan jaksa atau mungkin bisa jadi lebih ringan dari tuntutan jaksa? Ya, tergantung pada pembelaan penasihat hukum. Kalau penasihat hukum bisa memberikan suatu keyakinan pada majelis, itu bisa lebih ringan. Artinya bisa menjadi 20 tahun. Itu bisa. Tapi kalau penasihat hukum tadi seperti Pak Jaka itu sudah tertutup untuk celah-celah dan bisa meyakinkan, apalagi yang memberatkan, tidak ada titik sedikit pun yang meringankan, bisa menjadi mati. Ini yang perdebatannya. Artinya bisa menjadi mati, bisa menjadi lebih ringan ketika penasihat hukum bisa memberikan poin-poin penting untuk meyakinkan. Karena apa? Dalam persidangan seperti ini, seheboh apapun, sepembuktian apapun, tafsir hakim majelis itu yang akan dipakai. Baik, Pak Johannes, besok rencananya akan digelar sidang tuntutan terhadap Putri Chandrawati dan lusa akan ada sidang tuntutan untuk Richard Eliezer. Apa harapan dari kuasa hukum keluarga korban Brigadir Yosua terhadap agenda tuntutan besok dan juga lusa? Terima kasih, Sapa. Tadi saya sangat sependapat dan setuju dengan pendapat Prof. Ibnu ya. Jadi mengingat bahwa besok itu tuntutan terdakwa RE dan PC. RE ini kan dia sudah mengungkap dengan sejujur-jujurnya dan sebenar-benarnya sebagai GC ya. Jadi dalam persidangan pidana ini kan yang dibutuhkan kebenaran material. Jadi kebenaran material adalah kebenaran yang sejati-jatinya. Dibutuhkan para pihak yang terlibat dalam persidangan ini harus mengungkap secara jujur, benar, sebagaimana diatur dalam KUHP. Nah, kita sangat bersyukur dengan hadirnya terdakwa RE yang telah mengungkap secara jujur ya. Jadi ini sedikit banyak membantu hakim dalam melakukan penilaian dan pertimbangan hukum tadi ya. Kalau kemarin terdakwa RR maupun KM dituntut hanya 8 tahun ya, itu dia kan RR dan KM ini kan sudah melakukan perbuatan melawan hukum dan berbelit-belit juga ya. Akan tetapi RE ini kan dia sudah mengungkap dengan jujur. Oleh karena itu secara normatif dan pada umumnya dan biasanya RE ini akan dituntut lebih ringan dari terdakwa lainnya atau terdakwa RR maupun KM ya. Nah, mengenai terdakwa PC, saya punya prediksi dan menganalisa begini. Ketika kami mengikuti persidangan dari pertama kali sidang dibuka tanggal 17 Oktober ya, keterangan terdakwa PC ketika dia dimintain sebagai saksi maupun persidangan terakhir ketika terdakwa PC memberi keterangan sebagai keterangan terdakwa untuk memenuhi syarat alat bukti. Saya melihat menurut pendapat saya terdakwa PC ini tidak memberikan secara jujur dan masih berbelit-belit ya. Dia masih mengungkapkan ingin meyakinkan hakim bahwa dirinya telah dilecehkan. Dia ingin meyakinkan hakim dirinya telah diperkosa. Sedangkan bukti-bukti pemerkosaan sangat tidak ada, bukti visum tidak ada. Karena di dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual itu bukti visum itu sangat penting sekali untuk membuktikan bahwa dia korban. Nah, oleh karena dalam persidangan Ibu PC juga terkesan berbelit-belit, tidak jujur, maka saya yakin bahwa banyak faktor yang memberatkan Ibu PC ini tuntutannya di atas 10 tahun atau syukur-syukur minimal sama dengan Verdi Sambo atau ya di tuntutan yang semaksimal. Karena terdakwa PC ini juga saya lihat tidak ada hal-hal yang meringankan, bahkan banyak yang memberatkan karena tergolong mempersulit persidangan karena dia tidak mengungkap secara benar, bahkan cerita-cerita hanya sekedar cerita dirinya diperkosa. Ya. Perlu kita ketahui, boleh saya tambahkan sedikit? Ya, silakan.
bahwa setelah peristiwa ini terungkap, Ibu PJ pernah melaporkan adanya dugaan pelecehan seksual terhadap almarhum Yosua di Polres Jakarta Selatan. Ya. Kemudian laporan tersebut telah SP3. Ya. SP3-nya saya membaca bahwa di situ bukan peristiwa pidana. Berarti apa? Tidak ada pelecehan. Ya. Karena SP3 ada dua macam nih alasannya ya. Ada SP3 yang alasannya belum cukup bukti, ya itu mungkin kalau alasannya belum cukup bukti, Ibu PJ pasti bisa membuktikan. Ya, ini alasannya bukan peristiwa pidana, jadi ini sudah tertutup, ya. Itu Salma ya. Baik. Ya, Pak Johannes, terakhir singkat saja, lalu apa upaya pihak keluarga untuk mengawal sidang hingga ke vonis nanti? Sementara sidang pembuktian sudah selesai, kemudian putusan sudah ada di tangan hakim. Ya, saya hanya berpesan atau kami mendoakan majelis hakim karena majelis hakim sudah bekerja semaksimal, secara fisik juga kita hargai agar majelis hakim, karena hakim ini kan menjadi wakil Tuhan ya, akan memberikan vonis yang seadil-adilnya. Walaupun jaksa menuntut seumur hidup, tapi hakim masih memiliki kewenangan untuk memberi vonis yang lebih tinggi ya, karena ada adagium yang mengatakan bahwa apa yang baik dan apa yang adil adalah hukumnya hukum. Ya, itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Johannes Roharjo, kuasa hukum keluarga Brigadir Yosua, dan juga Prof. Hipnu Nugroho, pakar hukum pidana, telah bergabung bersama kami di MNC News Now. Pemirsa, perang pendapat dari sejumlah pakar yang hadir sebagai saksi ahli terjadi di sidang kasus pembunuhan Yosua. Kami akan segera kembali usai jeda.